Di dunia yang gemar membuktikan segalanya dengan suara keras, ada kekuatan yang bekerja diam-diam. Kekuatan yang tidak butuh tepuk tangan untuk merasa utuh. Ia tidak mencari pengakuan, tapi kehadirannya cukup untuk mengubah suhu ruangan. Ketenangan seperti ini bukan kelemahan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Banyak orang merasa tidak nyaman di hadapan seseorang yang tidak terguncang. Bukan karena orang itu menakutkan, tapi karena ia memantulkan sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Kekacauan di dalam diri sendiri. Ketenangan sejati tidak dibuat-buat. Ia lahir dari pemahaman bahwa tidak semua hal pantas direspons, dan tidak semua pertempuran layak diikuti. Ketika kamu berjalan dengan ritme sendiri, tanpa reaksi berlebihan, dunia akan mencoba memprovokasi agar kamu menari dengan tempo mereka. Tapi disitulah letak wibawa sejati, mampu tenang di tengah hiruk-pikuk, tidak karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah tahu harga dari kehilangan arah batin. Menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf bukan tentang membangkang. Itu tentang kesadaran bahwa kamu tak lagi butuh membuktikan nilai di hadapan orang yang menilai dari volume, bukan kedalaman. Biarkan ketenanganmu berbicara lewat tindakan yang presisi, lewat keputusan yang tidak terburu-buru, lewat sikap yang tidak butuh sorotan. Karena kadang, keheningan yang kuat lebih mengguncang daripada 1000 argumen. Ia menembus tanpa berteriak, dan membentuk aura yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini, dan jangan lupa untuk berlangganan, supaya kita bisa terus berbagi perspektif yang membantu kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, berwibawa, dan sadar akan ketenanganmu sendiri. Mari kita mulai. Poin 1. Efek menular dari kepercayaan diri. Pernah memperhatikan bagaimana satu orang bisa mengubah seluruh suasana ruangan tanpa mengucapkan satu kata pun? Entah kenapa, udara di sekitar mereka terasa berbeda, lebih tenang tapi kuat. Seolah keberadaannya saja sudah cukup membuat orang lain menyesuaikan ritme. Bukan karena mereka berusaha menonjol, justru karena mereka tidak perlu melakukannya. Itulah salah satu bentuk seni kepercayaan diri yang paling senyap dan paling menular. Kita sering berpikir bahwa kepercayaan diri adalah sesuatu yang harus ditunjukkan. Suara keras, gerak tubuh besar, atau tawa berlebihan agar terlihat berani. Padahal, penelitian dari Caltech menunjukkan bahwa kepercayaan diri bekerja seperti gelombang sosial, menular melalui bahasa tubuh, nada suara, dan bahkan ekspresi halus yang hampir tak disadari. Otak manusia memiliki sistem yang disebut mirror neurons, yang secara otomatis meniru emosi dan sikap orang di sekitar. Artinya, ketika kamu memancarkan ketenangan dan keyakinan, tubuh orang lain mulai menyesuaikan diri tanpa mereka sadari. Tapi di sisi lain, hal ini juga membuka satu sisi gelap. Manusia sangat mudah dipengaruhi oleh keberanian orang lain. Banyak orang tidak sadar bahwa keberanian yang mereka rasakan kadang hanyalah pantulan dari sosok yang mereka lihat kuat. Ini menunjukkan betapa rentannya sistem sosial kita. Kita mencari sinyal bahwa seseorang mampu menanggung beban yang kita sendiri tak sanggup. Kita meminjam keberanian dari mereka yang tampak lebih tenang. Coba bayangkan, di antara sekelompok orang yang gelisah, hadir seseorang yang diam, memperhatikan, dan tidak tergesa-gesa. Seketika, tensi menurun. Percakapan melambat. Orang mulai berbicara dengan volume lebih rendah. Ini bukan sugesti mistik, tapi mekanisme psikologis yang sangat nyata. Riset The Ripple Effect, Emotional Contagion and its Influence on Group menjelaskan bahwa emosi satu individu bisa mengatur nada emosi sekelompok orang lain. Dalam konteks sosial, ketenangan adalah bentuk dominasi yang paling halus, tanpa paksaan, tanpa suara tinggi, tanpa panggung. Namun, ketenangan ini juga sering disalahpahami. Dalam masyarakat yang terbiasa dengan ekspresi keras, seseorang yang tenang dianggap sombong. Mereka yang tidak bereaksi cepat, tidak ikut panik, atau tidak mencari perhatian sering dicap dingin. Padahal, yang tenang bukan berarti tidak peduli.
Mereka hanya tidak menganggap dunia sebagai tempat lomba reaksi. Biasanya, orang yang berisik akan lebih dulu dipuji. Mereka dianggap berani karena berani tampil. Tapi berani tampil tidak selalu berarti berani menghadapi diri sendiri. Banyak orang bersuara keras karena takut sunyi. Mereka butuh keramaian agar tidak mendengar kebisingan di kepala sendiri. Sedangkan orang yang benar-benar percaya diri tidak takut pada sunyi. Ia bisa duduk dalam diam dan tidak merasa kehilangan apapun. Lucunya, ketenangan seperti ini justru bisa menimbulkan rasa tidak aman bagi orang lain. Otak manusia selalu mencari keseimbangan sosial. Ketika seseorang terlihat stabil di tengah kekacauan, otak orang lain menafsirkan itu sebagai ancaman hierarkis. Kenapa dia tidak terpengaruh? Apakah dia lebih kuat dari saya? Dalam kelompok sosial, ketenangan seringkali dibaca sebagai tanda kekuasaan, dan itu menimbulkan ketegangan. Filosofi Stoikisme sudah lama memahami hal ini. Mereka mengajarkan bahwa kendali atas diri sendiri adalah bentuk pengaruh paling tinggi, karena manusia yang mampu mengatur emosinya tidak bisa lagi dikendalikan oleh orang lain. Kepercayaan diri yang tenang berarti memahami bahwa tidak semua situasi membutuhkan reaksi, tidak semua serangan perlu dibalas, dan tidak semua suara harus dijawab. Kadang diam adalah argumen paling mematikan. Dalam konteks sosial modern, fenomena ini terlihat jelas di dunia kerja dan kehidupan digital. Orang yang tenang, berbicara sedikit tapi tepat, lebih sering dipercaya. Menurut data dari Journal of Applied Psychology, individu yang menampilkan calm confidence dipersepsikan lebih kompeten dibanding mereka yang overaktif atau berlebihan dalam menampilkan diri. Dunia ternyata tidak selalu memihak yang paling keras, tapi yang paling terkendali. Namun, penting juga diingat, ketenangan bukan berarti pasif. Ketenangan adalah bentuk kesadaran diri yang aktif. Orang yang benar-benar percaya diri tidak berusaha menenangkan diri dengan pura-pura sabar. Mereka memang stabil dari dalam. Mereka tahu kapan berbicara, kapan diam, kapan melangkah, dan kapan menunggu. Mereka mengendalikan waktu dengan kesadaran penuh. Kamu mungkin pernah merasakan situasi seperti ini. Kamu datang ke sebuah ruangan. Semua orang tampak canggung, suasana tegang. Tapi satu orang dengan postur tegak, gerak lambat, dan pandangan fokus berhasil membuat semuanya terasa lebih ringan. Orang seperti itu tidak memerlukan kata percaya diri. Mereka adalah kepercayaannya itu sendiri. Dan anehnya, tanpa bermaksud, mereka mengizinkan orang lain untuk ikut tenang. Efek menular ini bisa kamu bangun, tapi bukan dengan berpura-pura. Kepercayaan diri tenang tidak bisa dibuat dengan latihan ekspresi di depan cermin. Ia lahir dari kebiasaan menghadapi kegagalan tanpa kehilangan kendali batin. Dari penerimaan bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana, tapi diri sendiri harus tetap utuh. Menariknya, ketenangan seperti ini justru membuat banyak orang resah. Karena mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi seseorang yang tidak bisa dipancing. Dalam dunia yang terbiasa dengan drama, seseorang yang tidak bereaksi adalah anomali. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Mereka yang tidak bisa diganggu oleh opini orang lain seringkali tampak misterius. Tapi misterius bukan karena mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka hanya tidak punya kebutuhan untuk menjelaskan semuanya. Dalam situasi apapun, ketenangan yang stabil adalah bentuk kekuasaan paling sulit ditandingi. Namun, jangan salah. Kepercayaan diri seperti ini tidak selalu membawa kenyamanan. Kadang, menjadi tenang berarti menerima bahwa kamu akan disalahpahami. Orang akan berpikir kamu sombong, dingin, atau terlalu tertutup. Tapi, bukankah itu harga kecil untuk dibayar demi kebebasan batin? Sebuah penelitian dari Harvard Business Review menemukan bahwa individu yang tampil dengan keyakinan senyap, quiet confidence, justru lebih banyak dipercaya dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Mereka dianggap lebih objektif, tidak impulsif, dan punya kontrol emosional tinggi. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri tidak harus menonjol untuk terlihat. Kamu bisa mengujinya sendiri. Di percakapan sehari-hari, coba turunkan tempo bicara, jaga kontak mata seperlunya, biarkan jeda bekerja.
Jangan tergesa menjawab pertanyaan, tapi perhatikan dulu arah pembicaraan. Hening bukan tanda kebingungan. Ia adalah ruang bagi pemikiran untuk menajam. Perlahan, kamu akan sadar bahwa orang lain mulai menyesuaikan ritme. Mereka ikut menurunkan suara, ikut berpikir sebelum bicara. Itu bukan kebetulan. Itu efek menular dari ketenangan. Namun, tetap realistis. Tidak semua orang akan nyaman dengan hal itu. Sebagian akan merasa terintimidasi, sebagian akan mencoba menguji ketenanganmu. Tidak apa, dunia memang begitu. Kepercayaan diri yang tenang bukan untuk membuktikan apapun, hanya untuk memastikan kamu tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah kebisingan. Maka, mungkin sebenarnya bukan kepercayaan diri yang menular, tapi kedewasaan batin yang memberi izin bagi orang lain untuk ikut tumbuh. Mungkin manusia tidak hanya butuh pemimpin yang berani berbicara, tapi juga mereka yang mampu menenangkan badai dalam diri orang lain hanya dengan keberadaan. Pada akhirnya, kepercayaan diri bukan soal bagaimana kamu terlihat di mata orang lain, tapi bagaimana kamu menatap dirimu sendiri tanpa gemetar. Dan jika ketenanganmu membuat orang lain takut, itu bukan masalahmu. Itu hanya tanda bahwa kamu telah menyentuh sesuatu yang mereka belum temukan di dalam diri mereka sendiri. Poin 2. Jadilah dirimu sendiri tanpa permintaan maaf. Ada satu hal yang sering manusia salah artikan ketika berbicara tentang menjadi diri sendiri. Banyak yang menyangka itu soal menunjukkan semua sisi diri, tanpa filter, tanpa kendali. Seolah dunia wajib menerima segala yang muncul dari dalam kita. Padahal, kalau direnungkan lebih dalam, menjadi diri sendiri bukan tentang menuntut penerimaan, tapi tentang berani hidup tanpa topeng. Bahkan ketika tidak ada jaminan dunia akan menyukainya. Kita hidup di masa di mana kata autentik sering dijadikan slogan. Orang menyebutnya di media sosial, di seminar, di papan reklam. Tapi anehnya, semakin sering kata itu diucapkan, semakin sedikit yang benar-benar memahaminya. Karena keaslian yang sebenarnya tidak menarik perhatian, justru tenang, bahkan tampak membosankan bagi mereka yang hidup dari pencitraan. Sebagian orang mengira bahwa keaslian berarti keras kepala, bahwa inilah aku, suka atau tidak, terserah. Tapi kejujuran seperti itu seringkali bukan kebebasan, melainkan bentuk ego yang mencari pembenaran. Orang yang benar-benar jujur pada dirinya tidak perlu menjelaskan apa-apa. Mereka hanya hidup dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai batin mereka, dan itu cukup. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sejak lahir, otak kita diprogram untuk mencari penerimaan. Ditolak berarti ancaman, diterima berarti aman. Jadi, ketika seseorang mencoba hidup apa adanya, ia akan berhadapan dengan ketegangan antara kebutuhan biologis untuk diterima dan panggilan batin untuk jujur pada dirinya sendiri. Itu sebabnya banyak orang memilih kompromi, menyesuaikan diri cukup agar tetap aman, tapi tidak sampai kehilangan semua jati diri. Ironinya, dunia modern memuja keunikan, tapi hanya dalam dosis yang aman. Masyarakat suka keaslian selama keaslian itu masih sesuai selera umum. Begitu seseorang terlalu berbeda, ia mulai dianggap aneh, bahkan mengancam. Dunia ingin kamu berbeda, tapi tidak terlalu berbeda. Maka lahirlah budaya topeng. Kita menampilkan versi diri yang bisa diterima, bukan versi diri yang sebenarnya. Tapi bagaimana jika diam-diam, rasa bersalahmu saat menjadi dirimu sendiri bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu hidup di sistem yang tidak terbiasa dengan kejujuran? Mungkin rasa bersalah itu bukan milikmu, melainkan warisan dari budaya yang lebih menghargai keseragaman daripada integritas. Ketika seseorang merasa bersalah hanya karena ia jujur, itu artinya lingkungan tidak sedang mendukung keaslian, tapi sedang menekan kebebasan batin. Menjadi diri sendiri, apalagi tanpa permintaan maaf, bukan berarti menolak adaptasi. Itu tentang memilih adaptasi yang selaras dengan nilai, bukan menyerah pada tekanan sosial. Dunia selalu menuntut penyesuaian, dan itu normal.
Yang membedakan hanyalah cara kita beradaptasi. Apakah kita melakukannya dengan sadar atau karena takut ditolak? Kamu bisa tetap jadi dirimu sendiri dan tetap berfungsi dalam sistem sosial. Caranya bukan dengan melawan semua ekspektasi, tapi dengan menentukan batas. Mana yang bisa kamu ubah tanpa kehilangan arah? Mana yang harus kamu jaga meski membuatmu sendirian? Kebanyakan orang jatuh dalam jebakan ekstrim, antara total menyesuaikan diri atau total melawan dunia. Padahal keseimbangan justru ada di tengah-tengah. Orang yang matang tidak butuh menolak semua nilai sosial, tapi juga tidak tunduk sepenuhnya pada tekanan kolektif. Ia tahu kapan berbicara, kapan diam, kapan menyesuaikan diri, kapan menegaskan batas. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus mencoba disukai? Berusaha menampilkan versi terbaikmu agar diterima? Lama-lama kamu sadar, setiap kali kamu memoles dirimu, ada bagian kecil dari batin yang perlahan mati. Seperti suara halus yang berkata, "Ini bukan aku." Tapi kamu terus melakukannya karena takut kehilangan tempat di tengah kerumunan. Sampai suatu hari kamu berhenti. Bukan karena menyerah, tapi karena sadar. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada berpura-pura bahagia dengan cara hidup yang tidak kamu pilih. Dari situlah muncul kebebasan yang sunyi, kebebasan tanpa tepuk tangan. Kamu tidak lagi butuh membuktikan apapun. Tapi anehnya, justru pada saat itu kamu mulai menarik perhatian orang lain. Karena orang yang damai dengan dirinya sendiri memiliki aura yang sulit dijelaskan. Ringan tapi dalam, tenang tapi tegas. Riset tentang authentic living menunjukkan bahwa orang yang hidup sesuai nilai batin mereka bukan hanya lebih bahagia, tapi juga lebih dipercaya dalam jangka panjang. Mereka dianggap stabil, bisa diandalkan, dan tidak mudah terombang-ambing oleh tren sosial. Sebaliknya, mereka yang terlalu sering beradaptasi demi diterima justru rentan mengalami identity fatigue, kelelahan identitas. Itu kondisi ketika seseorang lupa siapa dirinya karena terlalu lama memainkan peran yang bukan miliknya. Namun, mari realistis. Tidak semua orang punya kemewahan untuk selalu jadi diri sendiri. Ada yang harus menyesuaikan demi bertahan hidup, demi keluarga, atau demi pekerjaan. Dan itu bukan dosa. Autentisitas bukan tentang menolak realitas, melainkan menegosiasikan nilai-nilai kita dengan dunia, dengan sadar dan bermartabat. Menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf berarti memahami kapan kamu sedang kompromi dan kapan kamu sedang hilang. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kompromi adalah pilihan, kehilangan adalah kelalaian. Selama kamu memilih dengan sadar, kamu tetap berdaulat atas hidupmu. Tapi tentu saja, ada harga. Orang yang terlalu jujur akan sering disalahpahami. Kadang dikira sombong, kadang dibilang terlalu dingin. Sebab kejujuran tanpa topeng membuat banyak orang tidak nyaman. Itu mengingatkan mereka pada bagian diri yang mereka sembunyikan. Dalam dunia yang terbiasa dengan kebisingan dan kepura-puraan, seseorang yang tenang dan jujur terasa seperti cermin yang terlalu jernih. Dan manusia tidak selalu suka melihat bayangannya sendiri. Maka tidak heran, banyak orang yang berani menjadi dirinya sendiri juga harus belajar hidup dengan kesepian. Karena semakin jujur kamu pada dirimu, semakin sedikit ruang yang cocok untukmu. Tapi kesepian itu bukan hukuman, itu adalah harga kebebasan. Dalam kesunyian itu, kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada penerimaan sosial, keutuhan batin. Beberapa penelitian tentang kesejahteraan psikologis menunjukkan bahwa autentisitas yang sehat meningkatkan rasa makna hidup lebih dari pencapaian eksternal. Artinya, seseorang bisa punya karier sukses, pengakuan luas, tapi tetap merasa kosong. Sementara orang yang hidup jujur dengan dirinya bisa merasa damai meski sederhana. Namun, jangan menafsirkan menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Penerimaan bukan berarti stagnasi. Justru penerimaan diri adalah fondasi pertumbuhan. Karena ketika kamu berhenti membenci siapa dirimu sekarang, kamu punya energi lebih untuk berubah. Bukan karena tekanan, tapi karena pilihan.
Kamu tahu kapan seseorang benar-benar nyaman dengan dirinya? Saat ia tidak lagi membela dirinya di setiap kesempatan. Ia tidak menjelaskan siapa dirinya, tidak mencari pembenaran, tidak berusaha membungkam kritik. Ia hanya hadir, stabil, dan berjalan dengan langkah yang tahu arah. Orang seperti ini tidak butuh izin untuk eksis. Di titik itu, kamu mulai memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa menjadi diri sendiri bukan soal melawan dunia, tapi berdamai dengannya tanpa kehilangan pusat gravitasi dalam dirimu. Kamu bisa tersenyum pada dunia tanpa berpura-pura setuju dengan segalanya. Kamu bisa tenang dalam keramaian tanpa perlu mengasingkan diri. Dan mungkin, di situ letak kebijaksanaan yang paling sepi namun paling berharga. Ketika kamu tidak lagi memohon agar orang lain memahami siapa kamu, tapi kamu sendiri memahami bahwa mereka tak harus mengerti. Pada akhirnya, menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf adalah perjalanan, bukan pernyataan. Ia menuntut ketenangan pikiran, keberanian untuk kehilangan pengakuan, dan kebijaksanaan untuk membedakan mana suara batin, mana gema dari ekspektasi orang lain. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena mereka yang benar-benar mengerti tidak butuh penjelasan, dan mereka yang butuh penjelasan seringkali tidak akan mengerti. Hiduplah dengan tenang. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu memilih untuk tidak mengorbankan kedamaian batin demi perhatian yang cepat berlalu. Itulah bentuk kepercayaan diri yang paling elegan. Ketika kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa permintaan maaf, tanpa kebisingan, dan tanpa kehilangan arah. Poin 3. Biarkan pikiran menarikmu yang menang. Ada kalanya hidup terasa seperti medan kabut. Kita berjalan, tapi tak sepenuhnya tahu kemana arah yang benar. Di luar sana, semua orang tampak tahu apa yang mereka lakukan. Bergerak cepat, bereaksi cepat, berbicara cepat. Sementara kamu seringkali berhenti sejenak. Tidak karena ragu, tapi karena sadar. Kecepatan tanpa arah hanya menghasilkan kelelahan yang tak berujung. Mungkin kamu pernah dianggap terlalu lambat, terlalu banyak berpikir, atau terlalu tenang menghadapi sesuatu yang orang lain anggap mendesak. Tapi coba perhatikan lebih dalam. Orang yang paling cepat bereaksi seringkali bukan yang paling benar, tapi yang paling takut tertinggal. Mereka bergerak karena tekanan, bukan karena pengertian. Disinilah letak perbedaan antara pikiran yang dikendalikan oleh dunia dan pikiran yang menarik arah dunia ke dalam dirinya. Penelitian dalam psikologi kognitif menyebutkan bahwa otak manusia memiliki dua sistem berpikir utama. Satu cepat dan emosional, satu lagi lambat tapi rasional. Dalam kehidupan modern yang serba instan, sistem cepat sering menang karena ia lebih mudah, lebih instinktif, lebih terasa hidup. Namun yang jarang disadari adalah, sebagian besar kesalahan besar dalam sejarah manusia justru lahir dari keputusan yang terlalu cepat, bukan yang terlalu lambat. Kita hidup di masa yang mengagungkan respons. Semakin cepat kamu menanggapi, semakin dianggap cerdas. Tapi berpikir dalam diam, menimbang, menunggu, kini tampak seperti kelemahan. Padahal dalam filosofi stoikisme, menunda reaksi adalah tanda kekuatan batin tertinggi. Karena untuk menahan diri di tengah badai, kamu harus memiliki kendali yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Ketika kamu mulai membiarkan pikiranmu bekerja dengan tenang, sesuatu berubah. Kamu mulai melihat bahwa banyak reaksi manusia hanyalah bentuk pertahanan ego. Mereka tidak sedang berpikir untuk memahami, mereka sedang berpikir untuk menang. Maka, orang yang berpikir dalam tidak lagi mencari pembenaran, tapi pemahaman. Ia tidak sedang ingin membuktikan diri, ia sedang ingin mengerti dunia. Namun memahami dunia berarti berani menghadapi sisi gelapnya, termasuk sisi gelap dari pikiran sendiri. Pikiran manusia adalah arena pertarungan antara logika dan naluri, antara apa yang ingin didengar dan apa yang benar adanya. Kadang logika menang, tapi sering juga naluri yang berkuasa. Dan tidak ada yang salah dengan itu, asalkan kita sadar siapa yang sedang memegang kendali. Masalahnya, kebanyakan orang tidak menyadari betapa sering mereka hidup di bawah perintah naluri, ketakutan, hasrat, ego,
Mereka mengira sedang berpikir, padahal hanya sedang membenarkan apa yang sudah mereka rasakan. Ini bukan kebodohan, melainkan mekanisme bertahan hidup yang sudah diwariskan sejak lama. Otak kita lebih suka kenyamanan daripada kebenaran. Sebuah studi menunjukkan bahwa manusia cenderung menolak informasi yang bisa mengguncang keyakinan mereka, meskipun informasi itu benar. Alasannya sederhana. Mengubah keyakinan berarti mengubah cara hidup. Dan perubahan, bagi ego, terasa seperti ancaman terhadap keberadaan. Jadi manusia lebih memilih percaya pada ilusi yang menenangkan daripada kenyataan yang menantang. Itulah sebabnya berpikir dalam terasa berat. Karena setiap lapisan pemahaman baru memaksa kita berhadapan dengan diri sendiri, dengan keputusan yang harus diambil ulang, dengan nilai-nilai yang mungkin sudah usang, dengan kenyataan bahwa sebagian besar yang kita yakini ternyata hanya hasil pengaruh lingkungan. Pikiran yang tenang bukan berarti pikiran yang selalu damai. Kadang justru yang paling tenang adalah yang paling bergejolak di dalam. Namun jangan salah, berpikir dalam bukan berarti tenggelam dalam keraguan. Justru disitulah keseimbangannya. Tahu kapan berhenti menganalisis, tahu kapan bertindak. Orang yang berpikir dalam tahu bahwa tidak semua hal butuh jawaban segera, tapi juga tidak semua hal bisa ditunda tanpa konsekuensi. Mereka hidup di antara dua dunia, ketepatan logika dan kebijaksanaan intuisi. Intuisi sering disalahpahami sebagai kebetulan, padahal ia hasil dari pengalaman yang tersimpan di bawah sadar. Naluri bukan musuh logika, ia hanya butuh tempatnya sendiri. Ketika keduanya bekerja seimbang, keputusan jadi lebih jernih. Kamu tahu kapan harus menunggu, kapan harus melangkah, kapan harus melepaskan. Sayangnya, budaya modern tidak memberi ruang untuk ini. Sistem sosial, pendidikan, hingga pekerjaan mendorong kecepatan, bukan kedalaman. Orang yang lambat berpikir dianggap tidak siap. Padahal berpikir terlalu cepat bisa membuat seseorang terjebak dalam reaksi yang hanya memuaskan ego, bukan menyelesaikan masalah. Sebuah riset di Harvard menyebut bahwa orang yang mampu menunda respons impulsif, bahkan hanya beberapa detik, cenderung membuat keputusan 35% lebih akurat. Bayangkan, hanya dengan menunggu sebentar, peluang kesalahan bisa berkurang sepertiga. Itu sebabnya, diam sejenak bukan kelemahan. Itu strategi bertahan hidup di dunia yang kehilangan fokus. Namun tentu ada sisi lain. Berpikir terlalu dalam juga bisa menjerat. Jika tidak diimbangi dengan tindakan, refleksi berubah menjadi labirin. Pikiran yang terlalu lama menimbang bisa kehilangan momentum. Ada titik di mana berpikir bukan lagi bentuk kendali, tapi bentuk pelarian dari ketakutan untuk bertindak. Maka, seni sejati dari berpikir yang tenang adalah tahu kapan berhenti berpikir dan mulai bergerak. Kadang kamu perlu mengakui, tidak semua bisa dipahami sekarang. Tidak semua harus diputuskan hari ini. Dan tidak semua yang tidak kamu pahami, berarti kamu kalah. Dunia tidak butuh kamu bereaksi untuk setiap hal. Kadang dunia hanya butuh kamu tetap waras. Coba lihat bagaimana orang-orang yang paling tenang seringkali menjadi pusat gravitasi dalam kelompok. Mereka jarang bicara, tapi setiap kalimatnya bernilai. Mereka tidak terburu-buru, tapi langkahnya pasti. Mereka tidak banyak debat, tapi pemikirannya mengendap lama setelah percakapan selesai. Itu bukan bakat lahir, itu hasil disiplin berpikir yang panjang. Dalam salah satu jurnal psikologi modern disebutkan, orang yang mampu mempertahankan kesadaran reflektif, reflective awareness, di tengah tekanan cenderung memiliki tingkat kecerdasan emosional lebih tinggi. Mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terseret drama sosial. Bagi mereka, pikiran bukan musuh, tapi sekutu yang diajak berdialog setiap hari. Kamu mungkin sering merasa sendirian dalam cara berpikirmu. Dunia terlalu bising untuk logika yang pelan, terlalu terburu-buru untuk renungan yang dalam. Tapi mungkin justru itu tandanya kamu berada di jalur yang tepat. Pikiran yang tenang memang tidak selalu dimengerti, tapi seringkali justru itulah yang paling berharga. Karena di saat semua orang bereaksi, kamu memilih memahami. Dan di titik tertentu,
Kamu akan sadar bahwa kekuatan pikiran bukan di seberapa cepat ia menjawab, tapi di seberapa dalam ia mengerti. Pikiran yang menang bukan yang paling keras, tapi yang paling tenang menghadapi keraguan. Jadi biarkan pikiranmu yang menarikmu, bukan dunia, bukan ego, bukan ketakutan. Biarkan ia menuntunmu pada arah yang tak selalu populer, tapi selaras dengan dirimu sendiri. Karena pikiran yang matang bukan yang sibuk membuktikan diri kepada orang lain, melainkan yang mampu berdamai dengan ketidakpastian tanpa kehilangan arah. Dan mungkin di sanalah letak seni kepercayaan diri yang paling gelap. Bukan tentang berani tampil, tapi tentang berani berpikir. Ketika semua orang sibuk bereaksi. Poin 4. Kuasai sifat misteriusmu. Ada waktu di mana dunia terlalu bising untuk menjelaskan siapa dirimu. Dan di saat seperti itu, ketenanganmu menjadi perisai. Bukan karena kamu menolak dunia, tapi karena kamu tahu. Tidak semua hal layak dijelaskan. Tidak semua orang layak tahu. Misteri bukan sekadar diam. Ia adalah bentuk kesadaran tertinggi bahwa tidak semua hal pantas diserahkan kepada penilaian publik. Kamu mungkin pernah dianggap dingin, sulit ditebak, atau terlalu tertutup. Tapi bukankah itu lebih baik daripada menjadi buku terbuka yang setiap halamannya dirobek oleh tangan yang tak mengerti artinya? Kadang, orang tidak benar-benar ingin mengenalmu. Mereka hanya ingin tahu secukupnya untuk menenangkan rasa penasaran mereka. Dan ketika kamu tidak memberi apa yang mereka harapkan, kamu disebut menyembunyikan sesuatu. Padahal, bisa jadi kamu hanya menjaga ruang, tempat di mana pikiranmu bisa bernafas tanpa harus dijelaskan. Tempat di mana perasaanmu bisa jujur tanpa perlu dihakimi. Itulah yang dunia modern sulit pahami. Di era keterbukaan ekstrem, ketidakjelasan justru dianggap ancaman. Orang yang tenang sering dicurigai. Yang tidak banyak bicara dianggap menyimpan rencana. Yang memilih menjaga privasi malah dituduh menyembunyikan sesuatu. Padahal yang mereka sembunyikan hanyalah batas. Budaya hari ini memuja visibilitas. Semua harus tampil, harus diketahui, harus ditunjukkan. Tapi dalam sejarah manusia, justru mereka yang paling tenang dan sulit ditebak yang meninggalkan jejak paling dalam. Sosok-sosok yang memilih sedikit bicara, tapi sekali melangkah mengubah arah angin. Di dunia kuno, misteri adalah tanda kebijaksanaan. Guru-guru spiritual, pemimpin, bahkan filsuf besar, jarang menjelaskan semuanya secara terang. Mereka membiarkan sebagian makna hidup di antara baris-baris diam. Sebab yang tidak dijelaskan sepenuhnya, seringkali justru yang paling menggerakkan. Namun sekarang, ketika segalanya bisa direkam, dikomentari, dan disebarluaskan, orang seperti itu dianggap anomali. Masyarakat modern lebih nyaman dengan sesuatu yang bisa dikontrol, karena yang tidak bisa dibaca menimbulkan ketidakpastian. Dan manusia pada dasarnya membenci hal yang tidak bisa mereka kontrol. Ketika kamu memilih untuk tidak ikut dalam keramaian, sebagian orang akan merasa terancam. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tidak bisa menempatkanmu dalam kategori yang mereka pahami. Ketenanganmu membuat mereka gelisah. Misterimu membuat mereka menebak-nebak. Dan dari tebak-menebak itu, lahirlah prasangka. Tapi menariknya, justru di sanalah letak kekuatanmu. Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut projection gap. Ketika orang tidak tahu maksudmu, otak mereka otomatis mengisi kekosongan itu dengan persepsi mereka sendiri. Semakin sedikit kamu berbicara, semakin banyak yang mereka pikirkan tentangmu. Itu sebabnya orang misterius sering terlihat kuat, bahkan tanpa berusaha. Sebuah studi menunjukkan bahwa individu yang jarang menampilkan emosi secara terbuka cenderung dipersepsikan lebih berwibawa, lebih rasional, dan lebih dapat dipercaya dalam konteks sosial tertentu. Sebab manusia punya kecenderungan alami untuk menghormati yang tidak mudah ditebak. Namun misteri bukan berarti menutup diri total. Ada garis halus antara menjaga kedalaman dan membangun tembok. Jika kamu menolak semua bentuk keterbukaan, kamu mungkin bukan lagi melindungi kedalamanmu, melainkan menyembunyikan luka yang belum sembuh. Karena misteri sejati tidak lahir dari ketakutan.
Ia lahir dari pengendalian, dari kesadaran bahwa kamu bisa bicara, tapi memilih tidak. Bisa terbuka, tapi menunggu waktu yang tepat. Misteri yang sehat bukan bentuk pelarian. Ia adalah strategi eksistensial. Kita semua punya ruang batin yang tidak bisa dijamah siapapun. Bagian yang tidak harus dimengerti, tapi penting untuk dijaga. Karena begitu ruang itu terbuka tanpa kendali, dunia akan dengan cepat memasukinya dan meninggalkan kekacauan di dalamnya. Dan ironisnya, dunia justru akan menghormati orang yang tahu cara menjaga ruangnya sendiri. Kamu bisa lihat itu dalam hubungan sosial sehari-hari. Mereka yang tidak terlalu sering tampil, tidak mengumbar segalanya, tapi tetap hadir dengan wibawa tenang, cenderung lebih dipercaya, lebih didengar. Mereka bukan yang paling ramah, tapi paling stabil. Namun tentu ada sisi lain. Terlalu banyak misteri juga bisa menjadi jebakan. Bila kamu terus-menerus menjaga jarak, kamu berisiko kehilangan koneksi manusia yang tulus. Tidak semua orang ingin mengendali kamu. Beberapa hanya ingin memahami. Tapi jika kamu menolak semua, kamu akan kehilangan peluang untuk tumbuh bersama orang yang sebenarnya bisa melihat kedalamanmu tanpa menghakimi. Maka, yang harus kamu kuasai bukan misterinya, melainkan keseimbangannya. Belajar kapan berbagi, kapan menyimpan, kapan berbicara, kapan diam, kapan membuka diri, kapan menjaga jarak. Pikiran yang matang tahu kapan menahan dan kapan melepas. Karena kekuatan sejati bukan pada seberapa banyak yang bisa kamu ungkap, tapi pada seberapa bijak kamu memilih apa yang tidak perlu dijelaskan. Orang misterius sering terlihat sendirian, tapi sebenarnya mereka hidup dalam relasi yang lebih tenang. Mereka tidak butuh banyak orang untuk merasa berarti. Satu hubungan yang jujur, yang tidak menuntut penjelasan berlebihan, lebih bernilai dari 1000 hubungan yang bising tapi kosong. Jika kamu merasa nyaman dalam kesendirian, itu bukan tanda kamu aneh. Bisa jadi itu tanda kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri. Tapi jika kesendirian itu kamu gunakan untuk menghindari koneksi, berhati-hatilah. Karena itu bukan lagi kebijaksanaan, melainkan isolasi emosional yang diam-diam menggerogoti. Dunia memang sering salah paham pada orang yang tenang. Mereka yang tak menjelaskan dianggap sombong. Mereka yang tak bereaksi dianggap tak peduli. Padahal bisa jadi, mereka hanya tidak ingin bereaksi terhadap hal yang tidak penting. Kamu tidak perlu membuktikan kedalamanmu lewat kata-kata. Kadang, cara terbaik untuk menunjukkan siapa dirimu adalah dengan tidak menjelaskan apapun sama sekali. Biarkan caramu hidup yang berbicara. Biarkan ketenanganmu menjadi bukti bahwa tidak semua kekuatan harus berisik. Dalam jangka panjang, misteri bisa menjadi pelindung alami terhadap manipulasi sosial. Ketika kamu tidak mudah ditebak, orang akan berhati-hati menilai. Mereka yang ingin memanfaatkanmu akan kehilangan pegangan. Dan mereka yang benar-benar menghargaimu akan mendekat bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin memahami. Dan yang lebih menarik, misteri menciptakan rasa ingin tahu abadi. Dalam hubungan, baik pertemanan maupun cinta, ketidakjelasan yang sehat membuat hubungan tetap hidup. Karena rasa penasaran adalah bentuk energi yang memperpanjang perhatian. Tapi misteri yang palsu, yang dibuat-buat demi citra, hanya menghasilkan kelelahan dan ketidakpercayaan. Maka kendalikan misterimu, jangan biarkan ia mengendalikanmu. Gunakan ketenangan sebagai bahasa, bukan dinding. Beri ruang bagi yang layak untuk mengenalmu, tapi jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu hanya demi dimengerti. Kamu tidak perlu menjelaskan segalanya kepada dunia, karena dunia tidak selalu mendengarkan untuk memahami. Kadang ia hanya menunggu giliran untuk menilai. Jadi biarkan sebagian dari dirimu tetap tak terjelaskan. Dan saat kamu berhasil menyeimbangkan keterbukaan dengan misteri, sesuatu yang menarik akan terjadi. Kamu tidak lagi mencari pengakuan, tapi memberi rasa hormat kepada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi takut disalahpahami, karena kamu tahu, bahkan kesalahpahaman pun bisa menjadi bentuk perlindungan. Pada akhirnya, menjadi misterius bukan tentang menyembunyikan siapa kamu, tapi tentang melindungi bagian dirimu yang terlalu berharga untuk dijadikan tontonan.
Karena semakin dalam pemahamanmu tentang diri, semakin sedikit yang perlu dijelaskan kepada dunia. Jadi, kuasai sifat misteriusmu bukan untuk menjadi sulit ditebak, tapi untuk tetap memiliki kendali. Dunia mungkin mencurigai diam dan tenangmu, tapi diam yang lahir dari kesadaran akan selalu lebih kuat daripada suara yang lahir dari ketakutan. Ketenanganmu bukan kelemahan. Itu sinyal bahwa kamu telah memahami satu hal penting. Tidak semua orang pantas melihat seluruh isi dirimu. Poin 5. Kekuatan keheningan yang tak kenal ampun. Ada satu hal yang sering disalahpahami banyak orang. Diam itu bukan berarti tidak punya jawaban. Diam bisa jadi bentuk tertinggi dari kendali diri, dan terkadang bentuk paling elegan dari perlawanan. Tapi untuk memahami itu, kamu harus lebih dulu berani menatap apa yang sebenarnya terjadi di balik keheningan. Apakah kamu memilih diam karena bijak atau karena lelah? Dalam dunia yang dibangun di atas kebisingan, di mana kecepatan berbicara lebih dihargai daripada kedalaman berpikir, keheningan sering dianggap aneh. Tapi coba pikirkan, bukankah yang paling berbahaya justru yang tidak banyak bicara? Mereka yang tidak terburu-buru menjelaskan diri, tapi mampu membuat satu keputusan kecil yang mengguncang seluruh arah percakapan. Penelitian dalam Psychology Today menjelaskan bahwa jeda atau keheningan dalam komunikasi bisa meningkatkan persepsi kontrol dan stabilitas. Saat seseorang memilih diam di tengah ketegangan, otak lawan bicaranya akan memproyeksikan makna. Apakah dia marah? Apa dia menilai saya? Kenapa dia tidak merespons? Dan dari situ muncul ketegangan psikologis yang tidak bisa ditangkap oleh kata. Ironisnya, semakin seseorang mencoba menebak arti diam, semakin besar kuasa yang dimiliki oleh yang memilih diam. Tapi kekuatan itu hanya muncul kalau keheninganmu dipilih dengan sadar. Jika diam karena takut berbicara, itu bukan kekuatan, melainkan perlindungan yang rapuh. Maka pertanyaannya, ketika kamu diam, apakah kamu sedang mengendalikan situasi atau sedang melindungi dirimu dari dunia yang tak mendengar? Banyak orang takut pada keheningan bukan karena tidak suka diam, tapi karena diam membuat mereka mendengar suara yang selama ini mereka hindari. Pikiran yang belum terselesaikan, luka yang belum sembuh, rasa bersalah yang tak pernah diakui. Penelitian dari The Power of Silence menyebutkan, keheningan memicu peningkatan kesadaran diri dan aktivitas reflektif pada otak. Tapi kesadaran ini bisa menakutkan, karena ketika kebisingan luar berhenti, tidak ada lagi tempat bersembunyi dari kebisingan batin. Dan disinilah keheningan berubah menjadi cermin. Ia memperlihatkan wajah asli seseorang, tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa pengalihan. Mungkin itulah sebabnya banyak orang memilih untuk terus bicara, terus bereaksi, terus memproduksi suara, bukan untuk dipahami, tapi untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Jika kamu perhatikan, orang yang benar-benar tenang memiliki efek yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Mereka bisa mengubah suasana ruangan tanpa satu pun kata. Mereka tidak menekan, tapi kehadirannya membuat orang lain lebih berhati-hati dalam bicara. Itu bukan mistik, tapi efek psikologis yang nyata. Studi The Power of Silence in Creating Psychological Safety menunjukkan bahwa keheningan yang terarah mampu menurunkan stres kelompok hingga 30% dan meningkatkan rasa aman psikologis antar individu. Dengan kata lain, seseorang yang mampu tenang di tengah kekacauan bisa menularkan ketenangan itu ke sekitarnya, tanpa perlu berteriak. Namun kekuatan ini juga bisa disalahgunakan. Ada bentuk keheningan yang menenangkan, ada pula yang menakutkan. Keheningan bisa digunakan untuk meredakan konflik, tapi juga bisa menjadi alat dominasi emosional. Misalnya, ketika seseorang sengaja diam untuk membuat orang lain merasa bersalah atau cemas. Itu bukan kebijaksanaan, tapi manipulasi yang dibungkus ketenangan. Karena itu, kekuatan keheningan perlu dikawal dengan kesadaran moral. Tanpa itu, ia bisa berubah menjadi senjata yang dingin dan kejam. Kita sering melihat contoh konkret di kehidupan sehari-hari. Seorang pemimpin yang memilih diam dalam rapat saat emosi memuncak, membuat semua orang menahan diri,
menurunkan tensi, dan mulai berpikir ulang. Tapi di sisi lain, ada juga pasangan yang memilih diam berhari-hari, bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk menghukum pasangannya dengan ketidakpastian. Dua bentuk keheningan, dua hasil yang sangat berbeda. Itulah mengapa dalam filosofi Stoikisme, keheningan bukan sekadar tidak berbicara, tapi bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu marah, hitung sampai 10. Jika masih marah, hitung sampai 100. Bukan karena angka bisa menenangkan, tapi karena jeda itu memindahkan kendali dari emosi ke akal. Dalam jeda, kamu menciptakan ruang, dan ruang itu yang memberi kekuatan untuk memilih. Ketika seseorang mampu diam di tengah provokasi, ia sedang menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar. Ia telah menaklukkan reaksi spontan, hal yang sebagian besar manusia gagal lakukan. Di dunia modern, kemampuan itu nyaris langka. Kebanyakan orang hidup dalam mode reaktif. Komentar, klarifikasi, pembelaan. Tapi orang yang tenang tahu bahwa tidak semua hal layak direspons dan tidak semua serangan pantas dijawab. Ada penelitian menarik dari Harvard. Jeda 2 detik dalam percakapan meningkatkan persepsi kredibilitas hingga 30%. Artinya, semakin kamu menahan diri untuk tidak buru-buru menjawab, semakin kamu terlihat kuat dan percaya diri. Mengapa? Karena otak manusia menafsirkan kecepatan respon sebagai ketergesa-gesaan, dan ketergesa-gesaan sering diasosiasikan dengan kecemasan atau ketidakpastian. Namun keheningan juga punya sisi gelapnya. Jika digunakan terlalu lama, tanpa komunikasi atau arah yang jelas, ia bisa menciptakan jarak emosional. Banyak hubungan yang runtuh bukan karena pertengkaran, tapi karena dua orang memilih diam terlalu lama, bukan sebagai strategi, tapi sebagai pelarian. Itulah paradoks keheningan. Ia bisa menyembuhkan atau menghancurkan, tergantung dari niat yang membawanya. Mungkin kamu pernah berada di titik itu, ketika menjelaskan sudah terasa sia-sia, ketika kata-kata justru membuat keadaan lebih buruk. Di sana, diam bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan untuk menjaga kewarasan. Dan itu tidak salah. Ada kalanya dunia tidak layak menerima penjelasanmu. Ada waktu di mana satu-satunya cara bertahan adalah dengan menyimpan tenaga dan membiarkan waktu berbicara. Tapi di sisi lain, kalau diam terus-menerus membuatmu merasa tak berdaya, itu bukan kekuatan lagi. Itu sinyal bahwa kamu mulai kehilangan ruang untuk bersuara. Dalam kondisi itu, kamu tidak sedang mengendalikan diri. Kamu sedang menghilang perlahan. Maka penting untuk mengenali bedanya. Keheningan yang lahir dari kendali terasa ringan, sementara keheningan yang lahir dari luka terasa menekan. Lalu bagaimana agar keheninganmu tidak menjadi senjata yang melukai, melainkan kekuatan yang menguasai? Gunakan diam sebagai ruang, bukan tembok. Saat menghadapi konflik, diamlah bukan untuk memutus komunikasi, tapi untuk memberi jeda agar nalar bisa kembali. Gunakan diam bukan untuk membungkam, tapi untuk mendengarkan dengan lebih jernih. Dan ketika tiba waktunya berbicara, biarkan setiap kata keluar dari ketenangan, bukan dari luka. Dalam konteks sosial, orang yang tenang sering disalahpahami. Kadang disebut sombong, dingin, atau tidak peduli. Padahal, seringkali mereka hanya tidak tertarik berpartisipasi dalam kebisingan yang tidak produktif. Dan ironisnya, justru orang-orang seperti itu yang paling dicari di saat krisis, karena mereka adalah titik keseimbangan di tengah kekacauan. Kehadiran seseorang yang tenang bisa mengubah ritme ruangan. Tanpa perlu berbicara banyak, ia mengatur atmosfer hanya dengan caranya bernafas, menatap, atau menunggu. Ini bukan mistis, ini fisiologis. Dalam kelompok, ritme pernapasan, nada suara, dan ekspresi wajah saling memengaruhi. Ketika satu orang menurunkan intensitasnya, sistem saraf orang lain ikut menyesuaikan. Inilah yang disebut resonansi emosional. Dan dalam keheningan, resonansi itu mencapai bentuk paling murni. Namun jangan salah, ketenangan tidak berarti dingin. Ada perbedaan besar antara pengendalian diri dan pembekuan emosi.
Yang pertama lahir dari kekuatan, yang kedua dari luka. Maka dalam perjalanan menjadi sosok yang berwibawa dan tenang, penting untuk memastikan bahwa keheninganmu lahir dari kesadaran, bukan dari rasa putus asa. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, di mana kamu bisa memilih diam tanpa kehilangan arah, bisa tenang tanpa menjadi pasif, disitulah keheninganmu berubah menjadi kekuatan yang tak kenal ampun. Bukan karena kamu ingin menaklukkan siapapun, tapi karena kamu telah menaklukkan dirimu sendiri. Dan mungkin itu inti sebenarnya dari kepercayaan diri yang tenang dan gelap. Ketika kamu tak lagi butuh menjelaskan, tak lagi sibuk membenarkan, dan tak lagi takut disalahpahami. Karena kamu tahu, yang benar tidak perlu berteriak, yang kuat tidak perlu membuktikan, yang berwibawa cukup hadir, dan kehadirannya saja sudah cukup membuat dunia menyesuaikan langkahnya. Kesimpulan, kamu tahu, ada saatnya hidup menuntutmu untuk tidak lagi membuktikan apapun. Kamu sudah melewati fase menjelaskan, membela, bahkan berusaha dimengerti. Kini, kamu hanya duduk tenang. Tidak karena kamu kehilangan energi, tapi karena kamu sudah memahami bahwa tidak semua hal pantas direspon, dan tidak semua kebisingan layak didengar. Itulah saat di mana ketenanganmu mulai menakutkan bagi mereka yang terbiasa mengukur kekuatan lewat suara. Menariknya, semakin tenang seseorang, semakin banyak yang mencoba memancing reaksinya. Sebab bagi sebagian orang, ketenangan itu terasa mengancam. Ia menantang logika dunia yang sibuk memamerkan siapa yang paling berani bicara, bukan siapa yang paling berani mendengar. Padahal, dalam banyak riset psikologi sosial, keheningan yang disengaja sering diartikan sebagai tanda penguasaan diri yang tinggi, indikator stabilitas emosi, dan kemampuan berpikir yang matang. Tapi bagi mereka yang hidup dari sorotan, ketenangan adalah ruang yang tak bisa mereka kendalikan, dan itu membuat mereka gelisah. Dunia saat ini dibangun di atas kebutuhan akan visibilitas. Semakin keras kamu bicara, semakin mudah kamu dianggap berpengaruh. Padahal, pengaruh sejati sering justru datang dari orang-orang yang mampu menggerakkan arah tanpa harus terlihat. Dalam konteks kepemimpinan, penelitian tentang quiet leadership menunjukkan bahwa pemimpin yang tenang memiliki efektivitas hingga 30% lebih tinggi dibanding mereka yang reaktif. Karena mereka mengambil keputusan berdasarkan observasi, bukan impuls. Tapi sayangnya, sistem sosial modern sering menilai dari seberapa banyak kamu berbicara, bukan dari seberapa dalam kamu berpikir. Maka jangan heran kalau ketenanganmu sering disalahartikan. Orang akan bilang kamu dingin, sulit didekati, bahkan tidak berperasaan. Tapi sebenarnya, mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Seseorang yang tidak bereaksi sebagaimana mereka inginkan. Dalam psikologi sosial, ini disebut loss of predictability. Keadaan di mana seseorang merasa tidak berdaya karena tak bisa memprediksi respon orang lain. Dan disitulah ketenanganmu berubah menjadi kekuatan. Namun, jangan salah paham. Tenang bukan berarti beku. Ada garis halus antara mengendalikan diri dan mematikan rasa. Yang pertama lahir dari kebijaksanaan, yang kedua dari luka. Maka penting untuk terus mengamati dirimu sendiri. Apakah ketenanganmu datang dari kedamaian atau dari kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam? Banyak orang yang tampak damai di luar, padahal di dalamnya ada badai yang sunyi. Mereka tidak bicara bukan karena tak punya kata, tapi karena kata-kata sudah terlalu sering disia-siakan. Dan meskipun begitu, dari diam itulah muncul kesadaran baru, bahwa tidak semua hal perlu dimenangkan lewat perdebatan. Beberapa hal hanya bisa dimenangkan lewat kendali diri. Sokrates pernah mengatakan, hanya orang yang mengenal dirinya yang benar-benar bebas. Ketenangan bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan hadir di dalamnya tanpa kehilangan arah. Ketenangan sejati lahir bukan dari penolakan terhadap kekacauan, tapi dari kemampuan berdiri tegak di tengah kekacauan itu tanpa kehilangan pusat gravitasi batin. Jika kamu perhatikan,
Setiap perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai bukan dari teriakan, tapi dari seseorang yang berpikir dalam diam. Tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius, Gandhi, atau bahkan pemikir modern yang tenang tapi visioner, membuktikan bahwa dunia bisa digerakkan tanpa harus mengangkat suara. Mereka yang diam bukan karena takut, melainkan karena tahu kapan waktu untuk berbicara. Namun, ketenangan tidak bisa dipalsukan. Dunia akan tahu bedanya antara ketenangan sejati dan keheningan yang dibuat-buat. Ketenangan sejati tidak perlu pembenaran, tidak memamerkan moralitas, dan tidak mencari tepuk tangan. Ia hanya hadir. Dan kehadiran itulah yang membuat orang lain menyesuaikan ritme mereka sendiri. Tapi begini, ada bahaya halus yang juga perlu diwaspadai. Ketenangan bisa menjadi pelarian jika digunakan untuk menghindari realitas. Jika kamu terlalu lama diam, terlalu sering menarik diri, bisa jadi bukan karena kamu damai, tapi karena kamu mulai takut terlibat. Di titik itu, ketenanganmu berubah menjadi penjara yang tampak elegan. Kamu terlihat kuat, tapi sebenarnya sedang mati rasa. Penelitian tentang keheningan sosial mencatat, terlalu lama menekan ekspresi emosional bisa menurunkan rasa koneksi sosial dan meningkatkan isolasi psikologis. Jadi kamu perlu memastikan, apakah diam ini membangun atau menghancurkan? Apakah ketenangan ini membuatmu jernih atau justru menjauhkanmu dari kehidupan? Ketenangan sejati adalah keseimbangan. Mampu berpikir tanpa kehilangan empati, mampu hadir tanpa harus bereaksi, mampu mencintai hidup meski tahu bahwa hidup tidak selalu adil. Kamu boleh tenang, tapi jangan kehilangan kehangatan. Kamu boleh diam, tapi jangan berhenti peduli. Karena ketenangan tanpa empati hanyalah bentuk kesombongan yang dibungkus kesunyian. Sementara itu, empati tanpa kendali hanyalah bentuk kelemahan yang disamarkan sebagai kebaikan. Keduanya perlu bertemu di titik tengah. Di sana, ketenanganmu bukan lagi sekadar pertahanan, tapi menjadi sumber kekuatan moral. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia, tapi kamu tetap punya tanggung jawab pada dirimu sendiri. Menjaga agar ketenanganmu tetap hidup, tidak berubah menjadi mati rasa. Dunia tidak butuh lebih banyak suara keras. Dunia butuh lebih banyak orang yang berpikir sebelum berbicara. Bayangkan jika semakin banyak orang memilih untuk diam dulu sebelum bereaksi, mendengar sebelum menilai, menenangkan diri sebelum memutuskan. Konflik akan berkurang bukan karena semua orang sepakat, tapi karena semua orang berhenti berebut jadi yang paling benar. Mungkin dunia akan lebih damai. Tapi jangan salah, ketenangan kolektif juga berisiko jika ia membuat kita kehilangan keberanian untuk melawan hal yang salah. Maka yang dibutuhkan bukan ketenangan yang pasif, melainkan ketenangan yang sadar. Tenang tapi hidup. Tenang tapi peduli. Tenang tapi tetap berani ketika nilai-nilai dilanggar. Di titik inilah filosofi stoikisme menemukan relevansinya. Bukan untuk membungkam emosi, tapi untuk mengarahkan mereka. Bukan untuk mematikan rasa, tapi untuk menguasainya. Marcus Aurelius menulis, ketenangan bukan ketika badai berhenti, tapi ketika kamu bisa berdiri tegak di tengah badai. Dan mungkin itu inti dari semuanya. Ketenangan sejati bukan pelarian dari dunia, melainkan cara untuk berdamai dengannya. Bukan menolak realitas, tapi menerima bahwa hidup memang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Dan justru disitulah kendali sejati muncul, dalam cara kita menanggapinya. Jadi ketika ketenanganmu membuat orang lain takut, jangan terburu-buru menjelaskannya. Mereka bukan takut padamu. Mereka takut pada ketidakberdayaan mereka sendiri di hadapan seseorang yang tak bisa mereka goyahkan. Mereka takut karena kamu tak lagi bermain di level yang sama. Kamu tidak lagi bereaksi. Kamu memilih mengamati. Kamu tidak lagi ingin menang. Kamu ingin mengerti. Dan itulah paradoks paling indah dari kekuatan tenang. Semakin kamu berhenti berusaha terlihat kuat, semakin kuat kamu sebenarnya. Semakin kamu berhenti membuktikan, semakin banyak yang mulai menyadari keberadaanmu. Maka, biarkan ketenanganmu berbicara dalam diam.
Biarkan langkahmu menjelaskan tanpa perlu suara. Dunia yang gaduh selalu menakuti mereka yang hening, karena diam tidak bisa dikontrol, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dibantah. Ketenangan yang lahir dari kesadaran adalah bentuk kepercayaan diri tertinggi, tenang, gelap, tapi berwibawa. Karena pada akhirnya, mereka yang mampu bertahan tanpa perlu berteriak adalah mereka yang benar-benar telah memahami makna kekuatan.